Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lailil Mukaromah dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 semester 5 akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Iqra. Oke, langsung saja. Mungkin para audiens tidak asing dengan metode Iqra ini, bahkan hampir di seluruh Indonesia menggunakan metode Iqra ini. Oke, metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun panduan buku Iqra yaitu terdiri dari 6 jilid yang dimulai dari huruf hijaiyah yang sederhana sampai tahap huruf hijaiyah yang sudah bersambung. Buku Iqra karya Kiai Haji As'ad Humam merupakan buku ajar membaca Al-Quran yang sangat populer. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ yang tersebar di berbagai daerah banyak yang menjadikan buku ini sebagai buku ajar resmi dalam pembelajarannya. Adapun penerapan metode Iqra yaitu metode Iqra tersusun dalam buku yang terdiri dari 6 jilid. Namun dapat dijumpai buku Iqra yang sudah dipisah-pisah sesuai kategori jilidnya. Biasanya identik dengan sampul warna-warni sehingga menarik selera untuk saling berlomba di dalam mencapai warna-warni jilid berikutnya. Di samping itu, untuk menghindari kejenuhan para siswa, seperti gambar di samping saya ini, itu merupakan contoh warna-warni pada kategori setiap jilidnya. Kemudian, adapun target pencapaian dari tiap-tiap jilid Iqra itu berbeda-beda. Untuk mengetahui kemampuan apakah siswa tersebut sudah menguasai materi pelajaran, maka tiap jilid diakhiri dengan EPTA atau evaluasi belajar tahap akhir. Apabila siswa tersebut cepat menguasai materi, maka cepat pula ia menyelesaikan buku Iqra-nya. Buku Iqra juga memiliki 10 sifat yang ditutur di akhir buku tersebut, seperti gambar di samping saya. Ini merupakan bagian halaman belakang dari buku Iqra tersebut. Adapun 10 sifat tersebut, yang pertama yaitu bacaan langsung, yang kedua CBSA, cara belajar siswa aktif, yang ketiga privat atau klaksikal, yang keempat modul, yang kelima asistensi, yang keenam praktis, yang ketujuh sistematis, yang delapan variatif, yang 9 komunikatif, dan yang 10 fleksibel. Oke, berikutnya adalah isi materi dari masing-masing jilid. Pada jilid 1 atau jilid yang pertama, itu merupakan berisi pengenalan bunyi huruf tunggal yang berharokat fathah. Seperti contoh di sini, itu pada jilid pertama tidak mengenalkan bagaimana huruf hijaiyah itu seperti apa, tetapi itu langsung pada huruf hijaiyah yang diberi harokat fathah. Kemudian pada jilid kedua diperkenalkan dengan bunyi huruf-huruf yang bersambung dan berharokat fathah, baik huruf sambung di awal, di tengah maupun di akhir. Seperti contoh bata. Ba ditulis terpisah dengan ta apabila digabung menjadi bacaan bata dan itu dibaca pendek. Kemudian contoh yang lain, huruf ba disambung dengan huruf dal menjadi dibaca bada, seperti itu. Kemudian pada jilid ketiga barulah diperkenalkan dengan bacaan kasroh dengan huruf bersambung, kasroh panjang karena diikuti dengan ya sukun, bacaan duma dan duma panjang karena diikuti oleh waw sukun. Seperti contoh halimi, falaki. Pada halaman terbawah dari halaman tersebut biasanya terdapat warning atau peringatan untuk setiap guru yang mengajarkan. Itu apabila siswa tidak lancar dalam membacakan panjang pendeknya dari lafaz-lafaz tersebut yang ada, itu tidak boleh meneruskan pada halaman selanjutnya. Jadi siswa tersebut harus lancar, harus tepat untuk membacanya. Kemudian pada jilid keempat diawali dengan bacaan fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin, bunyi ya sukun dan waw sukun, mim sukun, nun sukun, qalqalah dan huruf hijaiyah lainnya yang berharokat sukun. Seperti contoh di sebelah saya ini, itu
pada awalnya hanya nun sukun saja. Apabila digabungkan dengan beberapa huruf, maka bunyinya itu berbeda, seperti an, in, un, kemudian han, hin, hun, seperti itu. Apabila sudah lancar siswa tersebut, maka dilanjutkan dengan memberi latihan huruf sambung dari kalimat yang sudah dijelaskan di atasnya. Kemudian pada jilid kelima terdiri dari cara membaca alif komariah, waqaf, mad far'i, nun sukun atau tanwin yang menghadapi idgham bi gunnah, alif lam syamsiyah, alif lam jalalah, dan cara membaca nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf idgham bila gunnah. Tetapi biasanya tidak disebutkan termasuk bacaan apa, itu hanya menyebutkan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut, yaitu seperti tadi yang sudah saya sebutkan, seperti huruf idgham bi gunnah ataupun bila gunnah. Jadi terkadang mereka itu hanya tahu, oh ini dibaca mendengung apabila bertemu dengan huruf nun, mim, wawu. Itu apabila bertemu dengan huruf lam dan ro, itu hanya dibaca langsung masuk ke dalam huruf lam ro tersebut. Kemudian pada jilid ke-6 yaitu ada bacaan idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, waqaf huruf yang bertasydid, huruf qalqalah yang bertasydid, penggalan ayat-ayat Al-Quran. Untuk contohnya yang lebih jelas bisa dilihat pada gambar di samping saya ini. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran metode ini berlangsung melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, at-thariqah bil muhakah, yaitu guru memberikan contoh bacaan yang benar, kemudian murid menirukannya. Yang kedua, at-thariqah bil musyafahah, yaitu murid melihat gerak-gerik bibir guru, dan demikian pula guru melihat gerak-gerik bibir dari muridnya. Kemudian yang ketiga, at-thariqah bil kalamis sharih, yaitu guru harus mengucapkan ucapan yang jelas dan komunikatif. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan dari metode Iqra. Yang pertama, disusun secara lengkap dan sempurna, serta terencana dengan komposisi huruf yang seimbang. Dimulai dari pelajaran yang amat dasar dan sederhana dengan rangkaian huruf-huruf, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, akhirnya ke tingkat satu kalimat yang bermakna. Hanya saja, karena prosesnya yang sangat evolusi, semuanya menjadi terasa ringan. Yang kelebihan yang kedua yaitu menggunakan metode CBSA atau cara belajar siswa aktif. Jadi yang dituntut aktif di sini dalam metode pembelajaran ini yaitu para siswa. Yang ketiga, menggunakan bahasa secara langsung sehingga lebih mudah diingat. Kemudian kekurangan dari metode Iqra ini yaitu yang pertama, bacaan tajwid tidak dikenalkan sejak dini. Yang kedua, tidak dianjurkan menggunakan irama murotal. Yang ketiga, anak kurang tahu nama huruf hijaiyah karena tidak diperkenalkan sejak dini. Yang keempat, tidak adanya media belajar. Kesimpulan dari penjelasan saya, yang pertama, metode Iqra merupakan metode ajar buku Iqra karya Kiai Haji As'ad Humam. Buku ajar membaca Al-Quran ini berjumlah 6 jilid yang saling bertingkat. Setiap jilidnya mempunyai petunjuk pengajaran masing-masing dan mempunyai tingkat kesulitan yang meningkat. Kemudian buku Iqra nampaknya sangat konsisten dalam menerapkan prinsip ini. Dalam buku Iqra yang dipentingkan adalah kemampuan murid atau siswa dalam membaca Al-Quran. Untuk itu, yang pertama, buku Iqra tidak mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah dan tanda bacanya sebelum anak bisa membacanya. Atau dengan perkataan lain, yang penting anak bisa baca terlebih dahulu, baru tahu namanya. Yang kedua, buku Iqra tidak mengenalkan teori-teori atau ilmu tajwid sebelum anak bisa membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Jadi yang dipentingkan adalah praktiknya, bukan teorinya. Yang ketiga, buku Iqra tidak menuntut anak bisa menuliskan huruf-huruf Al-Quran.
sebelum ia bisa membacanya, atau dengan perkataan lain yang penting Anda bisa membaca terlebih dahulu baru bisa menuliskannya. Sekian penjelasan tentang metode pembelajaran Iqra dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman audiens semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.